now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more, I don't wanna hide no more, I don't wanna cry no more. Come back, I need you the reason. Come a little closer, just a little closer. Come a little closer, I need you to hold me tonight. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall,
and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be near. And I swear you moved overseas, that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to win me back, everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. Guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. We might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us
Oke, halo semuanya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi di acara virtual training ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah join, sekedar mengingatkan lagi bahwasannya acara ini merupakan rangkaian acara dari Dow Composting Workshop untuk di rumah. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar bersama bagaimana teori dalam pengomposan itu, kayak apa saja hal-hal yang membuat kita harus mengompos, kemudian bagaimana cara-cara mengompos, dan juga informasi-informasi detail terkait pengomposan. Nah, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, tapi hari ini kita akan praktek bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah diinfokan juga alat dan bahan yang harus disiapkan sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan alat dan bahan tersebut. Kalau belum ada, nggak masalah, nggak apa-apa, diikutin aja dulu trainingnya, dilihat dulu, nanti insya Allah ke depannya bisa dipraktekkan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekedar reminder aja, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita sepakati selama pelatihan berlangsung. Karena ini adalah pelatihan online ya, supaya pelatihannya tetap berjalan kondusif dan juga maksimal. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, kita himbau untuk menggunakan laptop atau PC supaya experience yang didapatkan bisa jadi lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu disarankan berada di lokasi yang kondusif, tidak berisik, dan juga kuat sinyal. Pastikan nama akun Zoom yang hadir di sore hari ini sesuai dengan nama asli Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian selama pelatihan berlangsung, saya mohon dan juga saya minta Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya tidak terganggu jalannya pelatihan kita. Nanti ketika ada sesi diskusi, baru kita persilakan untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian, nah selama sesi praktek berlangsung, nah bagi yang available untuk bisa on kamera, silakan di-on-kan kameranya supaya nanti dari tim panitia West Fortunes bisa memantau kira-kira ada kesulitan di mana nih Bapak Ibu dalam melakukan praktek. Jadi boleh nanti kita sambil praktek bareng. Lalu kemudian semua pertanyaan akan saya simpan terlebih dahulu. Silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat box kita. Nanti akan kita bahas di sesi Q&A. Bapak dan Ibu juga dihimbau untuk menyiapkan smartphone atau handphone, karena nanti di akhir kita akan ada sesi post test. Bisa jadi harus menggunakan handphone. Nah, jadi silakan disiapkan handphonenya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya himbau untuk tidak melakukan aktivitas lain selama pelatihan ini berjalan supaya ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dan aplikasikan di kemudian hari dan tidak ada yang miss. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi pada sore hari ini kita akan belajar bersama Kak Hairul Nisa Yusmalina Humam sebagai organik koordinator di West Fortunes. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwasannya beliau ini adalah penanggung jawabnya pengelolaan sampah organik di keseluruhan West Fortunes. Jadi selama 3 tahun beliau sudah banyak belajar metode-metode composting, baik menggunakan BSF, menggunakan window composting, dan juga menggunakan metode-metode lainnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak pelajaran ataupun ilmu dari Kak Hairul Nisa. Saya akan hubungi Kak Hairul Nisa sekarang. Halo Kak Kai, sudah bisa dengar suara saya? Oke, baik. Kak Hairul Nisa sudah siap di belakang. Oh, halo, selamat sore Kak. Sudah siap ya? Sudah. Oke, siap. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum dimulai praktek kita sore hari ini, mangga yang bisa untuk on kamera, silahkan on kamera. Saya pengen lihat nih, alat dan bahannya udah pada nyiapin belum ya? Coba yang bisa on kamera silahkan di-on-kan. Nanti selama pelatihan berlangsung kita belajar bersama. Oke, nanti kalau sudah siap alat dan bahannya dan kamera sudah siap, boleh di-on-in ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau belum ada bahan atau alatnya, silahkan untuk diperhatikan terlebih dahulu saja. Oke, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Saka. Selamat sore, ketemu lagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Hairul Nisa, biasa dipanggil Kai. Nah, sesi kali ini berbeda ya dengan sesi sebelumnya. Jadi saya mau ngajak Bapak Ibu semua praktek langsung gitu ya. Langsung main-main sama sampah.
untuk langsung ngerjain bagaimana cara mengompos sampah organik dari rumah. Oke, kita mulai ya. Jadi pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Alat yang pertama dan pasti harus ada adalah media pengomposan. Nah, media pengomposan ini banyak bentuknya. Bapak Ibu semua bisa pilih sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan sesuai yang ada di rumah gitu. Karena saya di rumah adanya ember nih, adanya ember bekas, jadi saya pakai ember bekas. Bapak Ibu semua misalnya nggak punya ember, adanya kontainer, boleh pakai kontainer. Adanya drum, boleh pakai drum gitu ya. Jadi apapun itu bentuknya silahkan, yang penting dia berbahannya kuat, nggak gampang bolong. Dan yang pasti ada tutupnya, itu aja. Oke, ini alat pertama adalah media pengomposan. Terus alat yang kedua adalah sendok pengaduk. Sendok pengaduk ini ya pasti fungsinya sebagai pengaduk, mau bentuknya seperti ini, sendok semen atau sendok plastik atau mungkin langsung pakai tangan sendiri juga sebenarnya nggak apa-apa. Nah, alat selanjutnya ada pisau dan talenan. Di sini fungsinya untuk memotong sampah-sampah organik Bapak dan Ibu biar partikelnya atau luas permukaannya lebih kecil gitu ya. Jadi dibelah-belah biar mudah nih si mikrobianya makan sampah kita. Gitu. Nah, alat dan bahan udah, lanjut ke alat udah, lanjut ke bahannya. Untuk bahan sekali lagi seperti halnya membuat adonan kue ya. Membuat kue jadi harus ada adonannya. Adonan pertama ada sampah basah atau sampah hijau. Terus adonan yang kedua ada sampah coklat atau sampah kering. Nah, di sini saya mau memastikan sampah basah atau sampah hijaunya dan sampah coklat itu harus bersih, harus udah dipilah dari sampah-sampah anorganik atau sampah non-organik. Contoh di sini kelihatan ada plastik, berarti plastiknya harus dibuang dulu ya. Apapun itu bentuknya, kalau bukan organik jangan kita pakai. Nah, plastiknya bisa kita buang ke tempat sampah atau dicuci dulu, terus nanti dijemur biar bisa dikirim ke bank sampah gitu. Oke, kebayang ya sampai situ? Cukup jelas? Kalau jelas, Bapak dan Ibu semua udah siap nih sama alat dan bahannya, kita mulai ya, step pertama. Step pertama adalah siapkan alatnya, siapkan media pengomposannya. Contoh siapkan embernya ya. Nah, embernya ini harus dilubangin bagian bawahnya seperti ini. Kelihatan ya? Tuh. Dasar dari si ember harus dilubangin. Lubanginnya bebas sebenarnya, mau bagian bawahnya saja atau dilubangin juga sampai atas gini, segini juga boleh. Menyesuaikan. Nah, kalau bawahnya saja nanti Bapak dan Ibu bisa taruh di atas tanah gitu. Kalau misal Bapak dan Ibu lubangin sampai atas, mungkin nanti embernya Bapak dan Ibu harus timbun di tanah gitu, setengahnya mungkin ya, gitu, biar nanti air-airnya keluar. Nah, fungsi lubangan ini itu mempermudah biar air lindi dari sampah organik Bapak dan Ibu bisa langsung keluar tanpa harus ngedekem nih di dalam gitu, tanpa harus bikin becek di bagian dalam. Jadi otomatis akan keluar lewat lubang-lubang ini. Gitu. Nah, udah ada embernya, udah siap dilubangin. Lubanginnya juga nggak usah gede-gede ya, Bapak dan Ibu, kira-kira aja sih. Dan nggak usah banyak-banyak, cukup seperti ini nggak apa-apa. Kelihatan jelas ya? Oke. Ini udah ada sampah hijau. Oke, udah sampah hijau ya. Mau reminder lagi, yang termasuk sampah hijau adalah sampah sisa makanan seperti nasi gitu ya, lauk pauk. Kedua, buah-buahan, kulit buah atau mungkin daging buahnya gitu ya. Terus yang ketiga adalah sayur. Nah, yang nggak boleh, sekali lagi saya mau ingatkan adalah seperti daging, tulang, atau yang mengandung lemak dan minyak. Karena sampah-sampah tersebut cenderung malah bikin
pengomposan kita tuh bau, atau lebih parah lagi malah bikin lalat dan hewan-hewan lain tuh ganggu pengomposan kita gitu. Oke, ini udah ada pisaunya. Karena bentuknya masih lumayan besar-besar, jadi harus dipotong dulu biar lebih kecil. Contoh seperti ini ya. Potong biasa aja, misalnya dibelah 2 gini. Terus ada apa lagi? Ada jambu masih utuh. Dibelah 2 juga. Gitu. Kulit-kulit yang seperti ini juga bisa dibelah lagi. Jadi kayak numis ya, misalnya potong bawang merah, bawang putihnya dikecil-kecil. Nah ini juga nih dipotong kecil-kecil, gitu. Semampunya Bapak dan Ibu ya, sebisa mungkin dipotong aja. Atau juga saya punya pengalaman ada yang share cerita sengaja ada blender gitu, blendernya dipakai buat cacah si sampah organiknya gitu. Jadi lebih halus lagi bentuknya daripada yang ini. Nah, udah dipotong-potong. Lebih kecil pokoknya dari bentuk sebelumnya. Gitu ya. Kita taruh dulu. Nah, kita taruh dulu sampahnya. Semuanya diulangin lagi sampai semua sampah organik Bapak dan Ibu terpotong kecil-kecil atau berubah bentuk dari yang bentuknya besar jadi kecil gitu ya. Oke. Oke, jadi udah ada sampah organik nih, udah ada sampah basah atau sampah hijau. Terus siapkan juga sampah coklatnya. Nih, ini sampah coklat yang saya bawa langsung dari Bekasi. Salah satu contoh sampah coklat adalah cacahan kayu, potongan kayu seperti ini. Atau Bapak dan Ibu punya pohon di rumah, terus daun-daunnya pada rontok ya, pada gugur. Daunnya juga bisa dipakai. Atau mungkin potongan-potongan rumput, atau mungkin dahan-dahan kayu yang kecil-kecil yang ranting itu juga bisa dipakai gitu ya. Nah, sama juga halnya dengan sampah hijau, dia harus dipotong-potong juga, mungkin dikopek-kopek biasa nggak masalah gitu. Nah, kita mulai langsung ya. Udah ada nih medianya, jangan lupa dibolongin. Kita mulai dengan lapisan pertama. Lapisan pertama harus dimulai dengan lapisan yang kandungan airnya sedikit, yaitu sampah coklat. Oke. Nah, kenapa harus lapisan pertamanya adalah sampah coklat? Karena si sampah coklat ini di lapisan pertama berfungsi sebagai absorpsi air gitu ya, sebagai dasar biar nanti kalau sampah hijaunya dimasukin ke dalam ember, si sampah coklatnya otomatis akan nyerap air-air dari si sampah hijau gitu. Dan karena ini paling awal, jadi tebalnya atau tingginya itu lebih tinggi, lebih banyak ininya dibanding dengan lapisan-lapisan coklat setelah ini. Gitu. Udah tertutup semua ya lubang-lubangnya. Semuanya udah tertutup dengan sampah coklat. Oke. Lanjut kita ke sampah basah. Nah, lapisan kedua harus ada sampah basah atau sampah hijau. Ini sampah hijau yang udah dipotong-potong. Terus ini anggapannya juga udah dipotong ya ibu-ibu, bapak dan ibu. Ini dimasukin aja. Oke. Nah, contoh sampah hijau kali ini kan nggak terlalu banyak air ya. Tapi next misalnya Bapak Ibu lagi masak masak sayur gitu kan, pasti ada kuah sayurnya, terus nyisa. Nah, kuah sayurnya langkah lebih baik kita tirisin dulu. Bapak Ibu tirisin dulu, kurangin dulu kuahnya sebelum dimasukkan ke dalam ember. Begitu. Biar nggak terlalu banyak air yang masuk ke dalam ember. Udah seperti ini. Ratakan saja sampah-sampah hijaunya. Sudah rata.
dan harus diakhiri dengan sampah coklat lagi. Nah, untuk sampah coklat yang terakhir ini fungsinya sebagai penutup si sampah hijau, biar bau si sampah hijau ini nggak keluar gitu, nggak yang mengundang hewan, jadi harus ditutup. Banyaknya sampah coklat yang lapisan ketiga ini nggak sebanyak yang lapisan pertama. Cukup sampai si sampah hijau tertutup aja. Seperti itu. Oke, jelas ya Bapak dan Ibu? Jadi di sini kita main lapis-lapisan gitu. Kita main layer-layeran, di mana satu kali layeran itu terdiri dari sampah coklat, sampah hijau, dan sampah coklat lagi. Begitu, kebayang ya, sampah coklat, sampah hijau, dan sampah coklat lagi. Nah, misalnya sampah hari ini udah semua nih dimasukin ke dalam ember. Lalu Bapak dan Ibu bisa langsung aja tutup embernya. Langsung tutup embernya, pastikan setiap kali masukin sampah langsung ditutup embernya dan tutup rapat. Udah selesai. Nah, besok Bapak dan Ibu, khususnya Ibu, besok Ibu masak lagi di rumah, ngasilin sampah buah lagi, sampah sayur lagi, sampah nasi lagi gitu kan. Contoh ya. Oke, nih. Ini adalah sampah hari kedua. Diulangi lagi dengan cara dipotong-potong sampah-sampah yang bentuknya masih besar-besar. Dipotong. Oke, pastikan tidak ada sampah anorganik ya. Lalu dipotong lagi kayak gini. Ini batang-batang sayur dipotong. Kulit buah juga dipotong kecil-kecil. Ini ada plastik dibuang, jadi jangan dimasukin. Dan seterusnya diulangin terus, oke? Nah, sampah hari kedua udah ada, udah dipotong-potong, langsung aja dimasukin ke dalam ember. Nggak usah lagi ditambah sampah coklat sebagai lapisan pertamanya, karena yang terakhir kali kan udah ada sampah coklatnya nih. Jadi otomatis langsung dimasukin aja sampah hijaunya. Oke. Sampah hijau udah dimasukin. Ratakan sampah hijaunya, dan sekali lagi harus diakhiri dengan sampah coklat sebagai penutup biar sampah hijaunya nggak mengeluarkan bau keluar. Banyak. Oke, tutup sampah hijau dengan rata ya. Nah, udah selesai deh. Tutup lagi sama si penutup ember. Begitu terus Bapak dan Ibu, lakukan berulang-ulang. Pastikan tadi yang perlu diperhatikan yaitu luas permukaan sampah. Jadi alangkah lebih baik dicacah dulu untuk sampah hijaunya, pun untuk sampah coklatnya juga. Terus pastikan jangan terlalu banyak air yang dimasukin ke dalam ember pengomposan kita. Kalaupun ada airnya dibuang dulu atau ditirisin dulu gitu. Terus diingat juga dimulai dengan sampah coklat, sampah hijau, dan sampah coklat lagi. Untuk paling awal atau lapisan start kita, lapisan awal kita. Selanjutnya langsung aja dimulai dengan sampah hijau dan ditutup dengan sampah coklat. Begitu lagi sampah hijau, tutup sampah coklat. Begitu terus. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan fleksibilitas waktu Bapak Ibu. Misalnya nggak bisa setiap hari saya masukin terus-terusan ke ember gitu kan. Saya mau nampung dulu boleh nggak? Boleh. Jadi Ibu khususnya bisa naruh ember kecil, mungkin ukurannya lebih kecil dari ini. Tapi jangan lupa ada tutupnya ya, itu lebih baik. Dan bisa ditaruh di bawah dapur Ibu misalnya. Nih contoh ini.
Nih, misalnya ada ember, ada tutupnya. Taruh aja di bawah dapur ibu atau di bawah wastafel dapur ibu, di mana nanti setiap kali selesai masak, ada sampah-sampah organiknya langsung dimasukin ke sini, ditutup lagi. Sampai nanti satu ember ini penuh, baru dimasukin ke dalam ember. Gitu. Jadi lebih efektif juga. Jadi nggak bolak-balik gitu ya. Nah, setelah kita punya ember yang udah terisi dengan sampah organik dan sampah organik, ini kan nanti akan terus penuh ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengeceknya secara berkala. Sekali lagi, apa yang membuat mikrobia senang atau mikrobia nyaman itu ya adalah suhunya, terus kandungan airnya. Oke. Nah, pertama yang bisa dicek itu kandungan airnya. Jangan sampai sampah yang ada di dalam ember kita ini itu terlalu basah. Terlalu basah pasti sangat mudah kita lihat ya, ada air, itu pasti ada air. Atau mungkin baunya itu pasti lebih menyengat dibanding kalau keadaannya nggak terlalu basah. Dan juga Bapak dan Ibu bisa pegang, ini kok airnya banyak banget ngucur gitu. Nah, itu pasti banyak air. Nah, untuk mengatasi kebanyakan air itu, bisa pertama kali dicoba dengan aduk. Bisa diaduk dulu. Seperti biasa, aduk biasa aja. Diaduk. Mungkin kurang merata nih. Gitu ya. Nah, makanya perlu diaduk. Gitu. Setelah diaduk, kok saya rasa saya pegang-pegang masih banyak airnya juga nih. Kalau kayak gitu, tambahin lagi sampah coklatnya ke dalam ember. Tambahin lagi. Mungkin memang masih kekurangan sampah coklat nih. Nah, jadi nggak apa-apa, ditambahin aja. Setelah ditambahin, diaduk lagi. Aduk biasa lagi, sampai Bapak dan Ibu ngerasa, oke, ini udah nggak terlalu basah. Nah, kalau udah seperti itu, tutup lagi deh. Udah selesai, gitu. Mungkin itu contoh kalau sampah di dalam ember kita itu terlalu basah. Kalau terlalu kering ya kebalikannya ya, nanti kelihatan kok biasa-biasa aja nih, nggak ada panas, nggak ada apa, biasa aja gitu. Merasa kok kayaknya nggak ada proses apa-apa yang terjadi dalam ember saya. Nah, itu salah satu efek dari terlalu banyak sampah coklat. Kebalikannya, kita tambahin aja sampah hijaunya buat nambahin air. Tapi hari ini saya nggak masak misalnya. Oh, kalau nggak masak, berarti Bapak dan Ibu bisa aja nyiram isi ember Bapak dan Ibu dengan air. Nih, yang penting ada kandungan air, yang penting ada tambahan air aja. Bisa disiram biasa kayak gini. Nggak usah seember, nggak usah segayung langsung ya. Coba dulu seperti ini misalnya. Saya siram. Habis itu aduk lagi. Aduk. Oh, masih kerasa kering deh. Boleh disiram lagi. Gitu. Terus aduk lagi. Begitu terus sampai Bapak dan Ibu ngerasa oke, ini udah cukup deh. Udah nggak terlalu kering. Nah, begitu. Kira-kira gambarannya. Seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, untuk menambah pasukan pengurai, Bapak dan Ibu bisa membuat starter mikrobia sendiri. Kalau misalnya Bapak dan Ibu kesulitan atau keberatan, nggak mau saya beli EM4 gitu kan, nggak mau, saya mau buat sendiri. Nah, seminimal-minimalnya cara membuat starter mikrobia itu bisa berasal dari air bekas cucian beras Ibu di dapur. Jadi lagi mau masak nasi, terus kan nyuci beras dulu tuh, pasti beberapa kali masak nasi kan biasanya airnya langsung dibuang ya. Nah, ini airnya ditampung dulu aja. Ditampung sampai banyak, bisa langsung dimasukin ke dalam botol. Botolnya bisa seukuran 1 liter, ya seukuran 1 liter aqua misalnya. Masukin aja air cucian berasnya ke dalam botol tersebut. Gitu. Pastikan ada tutupnya juga, karena harus ditutup. Dan harus ditutup dengan rapat. Si air berasan ini dimasukin ke dalam botol dengan maksud untuk difermentasi, untuk dimasak gitu intinya, biar dia matang.
Nah, pemasakan mereka itu dengan cara ditutup aja. Efeknya adalah pasti akan menghasilkan gas. Maka setiap hari Bapak dan Ibu bisa ngecek hasil kematangan starter mikrobia Bapak dan Ibu dengan cara membukanya setiap hari ya. Buka, pasti akan ada gas. Terus tutup lagi misalnya. Dijadwalkan aja misal tiap pagi gitu ya. Buka, terus ada gas, tutup lagi. Terus buka lagi besoknya, ada gas, tutup lagi. Nah, pengalaman saya membuat starter mikrobia itu kurang lebih butuh sekitar 7-10 harian biar agar nanti si starternya itu matang atau siap dipakai. Ciri-ciri yang bisa dicek itu pertama warnanya akan berubah, biasanya akan lebih keruh nantinya dari warna sebelumnya di awal. Dan juga produksi gasnya semakin hari akan semakin sedikit gasnya yang dihasilkan. Nah, semakin sedikit gas yang dihasilkan ya itu artinya semakin udah mau matang gitu. Itu sederhananya. Dan juga selain itu baunya akan cenderung lebih asam karena efek dari proses fermentasi tadi. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu bisa ngecek nih keadaan sampah di dalam ember. Jika terlalu kering itu bisa ditambah sampah hijau atau disemprot pakai air atau pakai starter mikrobia buatan Bapak dan Ibu. Dan kalau sampahnya itu terlalu basah bisa dicampur dengan sampah coklat lebih banyak gitu. Udah nih, udah kayaknya oke nih. Adonan saya bagus nih gitu kan. Langsung ditutup aja sekali lagi dengan rapat. Nah, untuk penyimpanannya, Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan sekali lagi dengan kemampuan. Bisa indoor sama outdoor sebenarnya. Kalau outdoor itu akan lebih baik di atas tanah. Karena lubang-lubang ini nanti akan ada banyak air nih. Nah, si tanah tadi fungsinya sebagai penyerap dari air lindi yang keluar. Kemudian kalau di outdoor lebih baik ada naungan di atas si ember ini. Karena melindungi dari hujan. Kalau hujan deras dan hujan angin kan pasti dia masuk tuh. Suka ya masuk ke sela-sela ini gitu kan, sela-sela ember. Jadi akan lebih baik kalau ada atap di atasnya. Itu aja. Dan juga penempatannya harus jauh dari mungkin markas atau kandang atau apapun itu yang berpotensi ada hewan-hewan pengganggu gitu. Lubang-lubang yang ada hewan pengganggu. Jadi lebih baik jauhkan dari ember kompos kita biar nggak diganggu sama si tikus tadi, biar nggak dibolong-bolongin karena si bau dari si sampah itu pasti memancing si hewan-hewan tadi gitu. Untuk indoor, penyimpanan indoor juga harus ada ini ya, yang nampung dari air ini juga harus ada. Alternatif lainnya kalau misalnya di indoor itu bisa buat atau baskom, pokoknya yang lebarnya melebihi lebar dari si ember ini biar air tadi bisa jatuh ke dalam si baskom itu tadi gitu. Itu aja sih, mungkin plus minusnya adalah kalau indoor kemungkinan akan lebih bau karena kan indoor ya. Mungkin akan keganggu sedikit gitu sama baunya gitu dibanding kalau outdoor. Itu aja. Kak Saka. Oke, baik. Terima kasih Kak Renisa atas pemaparannya. Ya, seru banget tadi ya Bapak Ibu sekalian. Kita udah ngeliat bagaimana melakukan proses pengomposan dari awal sampai dengan akhir. Tadi Kakak sudah menjelaskan juga secara detail tahap-tahapnya, bagaimana cara memulai dan bagaimana cara memaintenance-nya. Nah, Kakak, ini udah banyak banget pertanyaan nih di chat box. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu questions and answer sessions. Yang pertama, sesi ini akan saya buka menjadi 2 termin terlebih dahulu. 1 terminnya 2 pertanyaan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan tambahan dan apabila waktunya memungkinkan, kita akan tambah termin lagi. Baik, kita buka termin pertama untuk penanya pertama. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Yena, Kak Kai. Seberapa sering sampah harus diaduk? Nah, mungkin bisa langsung difasilitasi, Kak Kai. Oke.
Baik, terima kasih Kak Saka. Seberapa sering sampah harus diaduk ya? Terima kasih untuk pertanyaannya, mencoba menjawab ya. Seminimal-minimalnya menurut saya itu 1 minggu 1 kali. Tapi itu sebenarnya bisa lebih sering atau mungkin lebih lama dari 1 minggu sekali itu. Lebih sering itu kalau ya tadi kasusnya pas masukin sampah ngeliatin basah ya berarti harus diaduk. Ya berarti harus diaduk sampah yang dalam ember gitu. Tapi kalau misalnya pas ngecek nggak terlalu oke-oke aja, nggak masalah, panasnya ada, nggak terlalu basah, nggak terlalu kering, itu juga nggak masalah lebih dari 1 minggu sekali. Seminimal-minimalnya 1 minggu sekali gitu. Itu Kak Saka semoga menjawab. Oke, baik. Kak Kai, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya buat Bu Yena, kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh nanti di chat box ditambahkan. Selanjutnya untuk penanya kedua ya di termin pertama dari Ibu Ika Suryani. Nah, kalau tidak diaduk, apa pengaruhnya? Apakah kompos bisa tetap berhasil atau jadi tanpa adanya pengadukan? Oke, silakan Kak Kai. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, mencoba menjawab. Jadi sekali lagi, salah satu kondisi atau lingkungan yang disukai mikrobia, biar dia nyaman ya buat ngurai sampah itu adalah udara. Nah, karena kita pakai metode aerob atau membutuhkan udara, maka otomatis harus diaduk. Itu kita sebut dengan aerasi, memasukkan udara ke dalam sampah kita. Nah, diaduk, perlu diaduk. Kalau tidak diaduk, otomatis penyebaran udaranya dan penyebaran panasnya tidak merata. Lebih ke situ sebenarnya. Kayak efeknya tadi juga bisa juga karena itu terlalu banyak air di atas gitu ya. Terlalu becek di atas tapi bawah nggak terlalu becek misalnya. Itu juga karena efek kebalik maaf. Terlalu becek di bawah tapi di atas kering. Nah, itu juga efek karena tidak diaduk. Gitu, takutnya kalau becek di bawah ya nggak panas, panasnya cuma bagian atas, nggak merata jadinya. Kalau nggak merata ya berarti proses pengomposan kita agak terhambat gitu. Lebih ke situ aja Kak pertimbangannya. Oke, baik. Mungkin tetap jadi tapi agak lama waktunya ya. Oke, mengulur proses dekomposisinya soalnya kalau tidak diaduk karena tidak ada suplai oksigen yang masuk. Baik, berikut untuk termin pertama. Terima kasih kepada kedua orang penanya. Selanjutnya kita buka termin kedua untuk dua orang penanya juga. Pertanyaan pertama dari Ibu Atin Fatimah nih, sudah praktek beliau. Beliau sudah melakukan proses composting selama 3 hari. Kemudian banyak ulat atau bukan ulat lalat yang muncul setiap kali dibuka composting bank. Nah, saya lihat kompos itu selalu basah, jadi tidak pernah diberikan air. Berdasarkan kejadian tersebut, kira-kira ada saran nggak Kak Kai untuk menindaklanjuti ulat ini? Halo? Ya, halo? Ya. Agak ke distrak sama belakang, sempat masalahnya banyak lalat ya. Terus Banyak ulat. Oh, banyak ulat. Kedua, nggak disiram air tapi becek. Becek, betul. Setiap kali dibuka dia banyak ulat composting bag-nya seperti itu. Oh, banyak ulat. Pas dibuka sampahnya nggak diapa-apain becek, nggak disiram nggak apa becek. Ya, betul, karena sampahnya selalu basah padahal nggak pernah diberikan air. Nggak dikasih air. Oke. Untuk jawaban yang kedua, sampah selalu basah padahal nggak dikasih air, itu adalah air dari sampah hijau. Nah, mungkin di sini perlu diperhatikan karakteristik sampah hijau ya. Ada sayur, ada buah, sama sisa-sisa makanan atau masakan. Seperti yang saya tahu, pengalaman saya di Waste for Change, air itu sangat banyak di sampah buah sama sampah sayur, rata-rata. Even kita udah nirisin sampah sayurnya, sampah buahnya, udah potong kecil-kecil, udah dibenyak-benyekin misalnya diperes gitu kan,
pasti nanti ke depannya akan ada air lagi keluar dari si buah itu, tetap akan ada air. Maka di sini saran saya kalau memang dirasa sampah buah sayurnya itu lebih banyak gitu ya, pas pemasukan ke sini otomatis sampah coklatnya juga harus disiapkan lebih banyak gitu. Karena itu tadi menanggulangi atau mengatasi nanti airnya akan keluar gitu dari si sampah buahnya gitu. Padahal nggak diapa-apain ya, padahal nggak disemprot-semprot aja, tapi banyak air itu ya, berarti masih kurang komposisi si sampah coklatnya, perlu ditambah. Terus kalau ulat yang dimaksud cacing. Sejauh ini sih selain lalat hijau, selain belatung lalat hijau itu nggak ganggu sih menurut saya, gitu ya. Karena dia juga sekali lagi sebagai pasukan pengurai gitu, tapi dia sifatnya makro hewan gitu Bu. Jadi dia insya Allah bisa ngebantu untuk makanin si sampah ini. Nah, cara mengurangi atau menghindari adanya hewan-hewan tadi itu, pertama Bapak dan Ibu bisa memastikan dari makan, dari masak itu langsung dimasukin ke dalam ember dan tutup dengan anggapan nggak ada nih hewan yang akan masuk dari luar gitu kan. Plus pas masukin ke sini juga langsung diproses tanpa ada lama-lama waktu terbuka gitu. Karena kalau ada terbuka ya pasti ada lalat yang 1-2 ekor hinggap ya otomatis langsung naruh telurnya itu bisa jadi. Ataupun kita nggak tahu ada hewan masuk itu juga bisa jadi. Jadi langsung ditutup. Itu aja sih Bu pengalaman dari saya. Semoga menjawab. Baik, tadi ada tambahan dari Bu Atin. Katanya salah satu contohnya adalah ulat sayur buah. Katanya ya, ulat sayur buah. Jadi mungkin dari tadi ya, dari sampah hijaunya sendiri, lalu kemudian cara mengatasinya adalah maintenance-nya jangan terlalu lama dibuka ya, Kakak ya, supaya tidak masuk telur-telur lalat yang hinggap di kompos kita. Baik, untuk pertanyaan kedua di termin kedua, nah ini ada dari Ibu Iena lagi. Setelah diaduk, apa perlu ditutup sampah kering lagi? Jadi setelah proses pengadukan, apakah perlu ditutup oleh sampah coklat lagi si komposternya? Silakan, Kakak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau udah diaduk, tapi nggak ditambahin sampah apa-apa lagi, nggak perlu ditambahin sampah coklat, Bu. Udah aduk aja, nggak apa-apa, terus tutup. Tapi misalnya habis diaduk, ada sampah hijau sekalian dimasukin, itu baiknya ditambah aja juga sampah coklatnya. Gitu. Jadi pertama kalau emang nggak ada penambahan nggak usah ditambah coklat, nggak apa-apa. Udah diaduk, dirasa nggak basah, dirasa nggak kering ya udah nggak usah ditambah apa-apa. Tapi kedua, misalnya pas diaduk efeknya kelihatan masih terlalu basah misalnya, ya tambahin sampah coklat. Atau pas diaduk ditambah lagi masukin sampah hijau baru, ya pasti harus ditambah coklat juga. Gitu. Semoga kebayang, Bu. Baik, terima kasih Kakak atas jawabannya. Kita masih ada waktu ini 3 menit lagi, mungkin saya buka untuk termin selanjutnya ya. Untuk satu orang penanya, sudah ada pertanyaannya. Jadi dari Ibu Niswati, nih Kak Kai. Berapa lama kita bisa memanen hasil pengomposan? Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu. Pengalaman saya untuk skala rumah tangga itu kurang lebih 1-2 bulan gitu ya. Bagusnya 1 bulan. Semua sekali lagi saling berhubungan dari sampah apa yang dimasukin ke dalam ember. Dari lingkungan-lingkungan yang kita kontrol selama proses pengomposan. Gitu ya. Jadi 1 bulan insya Allah bisa tercapai kalau adonannya nih sampah hijau, sampah coklatnya pas, terus lingkungannya ya sering diaduk, terus panas merata, tidak becek, tidak kering itu tercapai gitu. Insya Allah 1-2 bulan bisa langsung panen. Gitu Bu. Semoga. Oke, baik, terima kasih Kak Herunisa. Satu lagi nih Kakak yang nanggung pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab ini. Jadi dari Ibu Yena lagi, bagaimana membedakan sampah yang terlalu basah dengan versus pembusukan? Itu mungkin maksudnya adalah Yena membedain cara yang terlalu basah sampahnya sama sampah yang
sudah busuk, mungkin seperti itu kali ya. Silakan kakek. Mas Saka, sorry, saya potong. Mungkin Bu Yana bisa di-unmute ya, Bu Yana. Boleh. Bu Yana boleh on mic, mungkin bisa ditanyakan langsung. Oke, saya mau nanya, mau tahu kalau misalnya itu busuk atau sebetulnya proses pengomposan itu bedanya bagaimana ya? Baik, terima kasih Ibu mencoba menjawab. Jadi memang pengomposan ini kemungkinan ada dua proses nih, pembusukan sama penguraian. Nah, yang kita kejar itu penguraian, bukan pembusukan. Yang bisa kita ketahui kalau pembusukan sesimpel-simpelnya adalah bau. Karena proses busuknya lebih cepat daripada si mikrobia makan gitu. Sedangkan kalau proses penguraian itu mikrobia makan lebih cepat dibanding pembusukan. Otomatis penguraian akan tidak lebih bau dibanding pembusukan. Lebih ke situ Bu, bisa diceknya. Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Kakak atas jawabannya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya. Sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 15.50. Sesi tanya jawab harus saya akhiri terlebih dahulu. Nanti jangan khawatir. Setelah ini kita akan ada grup pendampingan ya. Grup pendampingan untuk yang hadir di Zoom meeting kali ini dan juga kemarin. Kita akan buat grup pendampingan selama kurang lebihnya 1-2 bulan untuk memastikan kompos Bapak dan Ibu sekalian yang sudah dipraktikkan di rumah bisa tetap terkontrol dengan bantuan dari West Coast Gyms. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini, kita punya sedikit tugas yang harus Bapak Ibu sekalian selesaikan. Nah, tugasnya saya sampaikan di dalam chat box. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Berikut adalah link untuk menjawab soal-soal post-test. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut adalah berdasarkan dari pelatihan kita selama 2 hari ini, tanggal 20 dan tanggal 23 November. Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan untuk dapat mengakses link tersebut dan mengisi soal-soal yang sudah kami sediakan untuk kemudian kami nilai nantinya. Hasil atau skor dari jawaban Bapak dan Ibu sekalian akan kami berikan ke pihak DO, Mbak Nancy, nanti untuk supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa evaluasi kira-kira bagian mana aja nih yang masih perlu dipelajari lagi komposnya. Nanti jangan khawatir, kalau ada yang masih bingung, masih salah jawabnya, kita bisa lanjut di sesi WhatsApp group nanti. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya persilakan untuk bisa langsung mengisi link proses yang sudah saya kirimkan di chat box. Saya akan berikan waktu sampai dengan pukul 15.57 ya untuk pengisian link proses ini. Silakan. Kalau ada yang tidak bisa akses linknya, silakan dikabari saja di chat box nanti. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me.
There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Oh, all day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out a crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. The smile on your face, the truth in your eyes, the touch of your hand lets me know that you need me. You say it best when you say nothing at all. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 15.57. Nggak apa-apa nanti kalau yang bermasalah atau mungkin belum sempat mengisi prosesnya, kita akan share linknya kemudian nanti di grup pendampingan kita supaya Bapak Ibu bisa mengisi link proses tersebut. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Mbak Nancy selaku perwakilan dari DAO untuk dapat menutup acara pada sore hari ini. Mbak Nancy, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih Mas Saka. Bapak Ibu mohon maaf saya nggak pasang kamera. Di daerah rumah saya lagi hujan deras jadi koneksinya rada-rada kacau. Sedikit aja dari saya, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu, dan seperti tadi yang diinformasikan oleh Mas Saka, kita akan ada pembentukan grup. Dan untuk yang DAO Indonesia, karena kita udah punya grup untuk personal waste management atau pilah sampah, kita akan gabung di situ saja. Jadi bagi teman-teman yang nggak ikutan PWM, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin isinya nggak sepenuhnya ngomongin composting. Karena mayoritas yang ikut composting adalah teman-teman yang juga ikutan pilah sampah. Dan kemudian untuk SMKN 2 Cilegon, Ibu Yeni dan tim, Bu Yeni nanti punten ya Ibu, nanti saya akan koordinasi dengan Ibu untuk grup WhatsApp-nya, karena kalau nggak salah Bu Yeni udah pernah bilang kalau udah ada grup WhatsApp sendiri untuk kegiatan dengan DAO Pulling Our Weight ini. Itu saja Bapak Ibu, menutup
Semoga workshop ini berguna tidak hanya pada saat ini saja, tapi nanti mungkin bisa diteruskan dan amin-amin bisa menjadi salah satu lifestyle Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Kembali ke Mas Saka. Mas Saka, silakan. Baik sekali. Terima kasih Mbak Nancy atas kata-kata penyemangatnya dan juga informasinya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara pada sore hari ini. Saya Saka Dwi Hanggara selaku Master of Ceremony pada acara kali ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah sangat baik sekali pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kami Waste for Change pada sore hari ini dapat Bapak Ibu aplikasikan di rumah dan juga tentunya jangan cuma berhenti di Bapak Ibu sekalian, tapi juga disebarkan ke tetangganya, mungkin saudaranya atau kerabat-kerabatnya di kantor. Karena kalau misalkan bukan kita yang mengolah sampah kita sendiri, siapa lagi? Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, akhir kata dari saya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai berjumpa lagi di grup pendampingan dan juga selamat mengompos untuk Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Semuanya dadah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Thank you Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Nancy.